Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang berbahagia ini, anak-anakku yang saleh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah anak-anakku yang saleh dan salehah libur kemarin pada Idul Adha. Semoga liburan anak-anakku yang saleh dan salehah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, maka Ustaz ingatkan agar anak-anakku yang saleh dan salehah duduk dengan rapi, kemudian siap mendengarkan apa yang Ustaz akan sampaikan nantinya. Yang semoga dengannya Ustaz berharap pada Allah Subhanahu wa taala anak-anakku yang saleh dan salehah diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau anak-anakku yang saleh dan salehah sudah siap mendengarkan dan sudah duduk rapi, maka Ustaz akan buka dengan mengucapkan salam kepada anak-anakku yang saleh dan salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala anak-anakku yang saleh dan salehah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka suatu yang sangat mulia, yaitu menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum ya abnai, bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga anak-anakku sekalian diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anakku sekalian diberikan keistiqomahan untuk terus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, maka Ustadz akan mengajak merojah pelajaran sebelumnya. Jadi pada pertemuan pertama anak-anakku yang saleh dan salehah, kita telah mempelajari yang berkaitan tentang bersuci, kemudian hukum dari bersuci tersebut. Jadi kita ulang sejenak, bersuci adalah anak-anakku yang saleh dan salehah, ahsantum barakallahu fiik, bahwasannya bersuci adalah membersihkan tempat keluarnya air kencing atau kotoran. Dan sudah kita sebutkan bahwasannya dan termasuk dari bersuci adalah berwudu. Kemudian apa hukum dari bersuci anak-anakku yang saleh dan salehah? Ahsantum barakallahu fiik, hukumnya adalah wajib. Anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas, dan ini juga sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, maka kita mengulang sejenak. Yang pertama, sebelum masuk kamar mandi, maka kita membaca doa dan mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang kedua, ketika sudah berada di dalam kamar mandi, maka kita membuka celana kita. Kemudian yang ketiga apa? Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Kemudian apa yang keempat, anak-anak yang saleh dan salehah, disiram sampai bersih. Ahsantum barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir apa, anak-anak yang saleh dan salehah? Hendaknya kita membaca doa keluar WC atau keluar kamar mandi. Jadi anak-anakku yang saleh dan salehah, apa yang antum atau antunna dapatkan ini, Ustaz harapkan agar antum atau antunna mengamalkannya. Kemudian anak-anakku yang saleh dan salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini adalah nantinya Ustaz berharap dengan izin Allah anak-anakku yang saleh dan salehah mampu menyebutkan keutamaan dari berwudu. Pasti keutamaan orang yang menjaga wudunya atau orang yang berwudu, maka kita akan jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, anak-anakku yang saleh dan salehah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini. Ada sebuah kisah. Soalnya bahwasannya sendal Bilal terdengar di surga. Yang judulnya sendalnya Bilal terdengar di surga. Sebenarnya Bilal adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya." Kemudian, karena aku mendengar suara langkah kedua sandalmu di hadapanku dalam surga. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal untuk menceritakan amalan apa yang dilakukan yang di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, mendengar suara langkah kedua sandalmu atau sandalnya Bilal di surga. Maka Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang aku lakukan yang lebih aku harapkan pahalanya, bahwa tidaklah aku berwudu pada waktu malam ataupun siang, melainkan dengan wuduku tersebut aku melakukan sholat sejumlah yang ditetapkan bagiku." Sehingga Bilal kalau dia berhadas, maka dia berwudu kemudian dia sholat. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudu merupakan suatu amalan yang kita lakukan sebelum sholat. Tentu anak-anakku yang soleh dan soleha, wudu itu dilakukan sebelum sholat. Apabila kita mengerjakan wudu dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang banyak sekali. Perhatikan anak-anakku yang soleh dan soleha, di antara keutamaan wudu yang akan kita dapatkan itu sebagai berikut. Ini Ustaz sebutkan 5 keutamaan berwudu. Yang pertama, anak-anakku yang soleh dan soleha, wudu mendapat atau wudu itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil akan dihapus karena kita berwudu. Kemudian yang kedua, anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat nantinya. Kemudian yang ketiga apa? Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu, barulah diterima sholat kita. Kemudian apa yang keempat, anak-anakku yang soleh dan soleha, wudu sebab masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ternyata kalau kita menjaga wudu kita, itu adalah sebab kita akan masuk surga. Kemudian yang kelima, anak-anakku yang soleh dan soleh, dan ini adalah yang terakhir yang bisa kita sebutkan, Allah akan mengangkat derajat orang yang rajin berwudu. Anak-anakku yang soleh dan soleh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita atau anak-anakku semua untuk senantiasa dalam keadaan berwudu dan memasukkan kita tentunya nantinya dengan apa yang kita lakukan, dengan kita menjaga wudu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ustaz tutup, Ustaz berharap nanti anak-anakku yang soleh menjawab pertanyaan pada buku paketnya, yaitu pada halaman 6 dan 7. Jadi dilihat nanti halaman 6 dan 7 nanti Ustaz berharap anak-anakku yang soleh dan soleha untuk menjawab halaman 6 dan 7. Nanti dikirim ke nomornya Ustaz. Semoga yang sedikit ini anak-anakku yang soleh dan soleha bisa anak-anakku yang soleh dan soleha memahaminya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini, sehingga kita berharap dengannya kita bisa masuk di ruang-ruang kelas kita untuk belajar dengan normal atau secara tatap muka langsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.